Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Insyara, NIM 18141017 dari kelas SI 51. Di sini saya akan menjelaskan hasil UAS saya, yaitu yang berjudul Pemodelan Enterprise Arsitektur Sistem Informasi Akademik SMA Negeri 19 Palembang menggunakan metode framework. Selamat menonton. Baiklah, yang pertama kita akan menjelaskan SMA Negeri 19 Palembang. SMA Negeri 19 Palembang merupakan sebuah sekolah menengah atas negeri yang terletak di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah unggulan dan favorit di Kota Palembang, khususnya untuk wilayah Seberang Ulu. Sama dengan SMA pada umumnya di Indonesia, masa pendidikan ditempuh dalam waktu 3 tahun pelajaran, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. SMA Negeri 19 Palembang yang beralamat di Perumahan OPI, Jalan Gubernur Haji Ahmad Bastari, Seberang Ulu 1, diresmikan pada hari Senin, 7 Februari 2000 dan diresmikan oleh Gubernur Sumatera Selatan, yaitu Bapak Roshihan Arsyad. Adapun visi dan misi dari SMA Negeri 19 Palembang yang pertama yaitu visinya sekolah unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Dan misinya yaitu yang pertama meningkatkan kemampuan akademik dan keterampilan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua yaitu menyelenggarakan program pembelajaran yang efektif. Yang ketiga yaitu mengikuti lomba olimpiade mata pelajaran tingkat kota, provinsi, nasional, dan internasional. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan The Open Group Architecture Framework atau yang biasa disebut dengan TOGAF. TOGAF sendiri merupakan framework arsitektur enterprise yang cocok digunakan oleh perusahaan atau enterprise yang masih belum menggunakan arsitektur enterprise dan keperluan untuk pengembangan arsitektur enterprise. Framework TOGAF terdiri 8 fase yang berbentuk siklus atau cycle seperti gambar di atas ini, yaitu yang pertama ada arsitektur vision, yang kedua ada business arsitektur, yang ketiga ada information system arsitektur, yang keempat ada teknologi arsitektur, yang kelima ada opportunities and solution, yang keenam ada migration planning, yang ketujuh ada implementation governance, yang kedelapan ada arsitektur change management. Seperti yang kita ketahui, metode analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan TOGAF framework, di mana metode TOGAF ADM framework meliputi yang pertama preliminary. Pada fase awal ini terdiri dari persiapan TOGAF ADM dan framework pendukung, strategi bisnis, prinsip-prinsip bisnis, tool yang akan digunakan, dan pencapaian bisnis di SMA Negeri 19 Palembang. Yang kedua yaitu arsitektur vision atau phase A. Pada fase ini membahas visi dari perancangan arsitektur SMA Negeri 19 Palembang yang dilakukan guna mendukung aktivitas bisnis sesuai dengan visi dan misi dari organisasi, menentukan ruang lingkup, batasan, dan harapan proyek, menentukan stakeholder, dan validasi konteks bisnis. Yang ketiga yaitu business arsitektur atau phase B. Pada fase ini, analisa terhadap proses bisnis yang sedang berlangsung saat ini dan proses bisnis yang dilakukan secara keseluruhan oleh enterprise dan menggambarkan ke dalam bentuk visual agar mudah dipahami oleh para stakeholder. Yang keempat yaitu information system arsitektur atau phase C, di mana fase ini membuat pemodelan arsitektur sistem informasi yang akan dirancang sesuai dengan hasil sebelumnya, meliputi pemodelan arsitektur data dan pemodelan arsitektur aplikasi, serta arsitektur proses bisnis yang berjalan. Nah, setelah membahas metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini, selanjutnya kita akan membahas hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Yang pertama ada preliminary. Preliminary phase sendiri
adalah fase awal yang merupakan persiapan yang perencanaan arsitektur enterprise yang bertujuan untuk menjelaskan tahapan persiapan untuk menentukan kerangka kerja atau framework dan metodologi, melaksanakan tools arsitektur, mengkonfirmasi dukungan atau komitmen manajemen. Dari fase preliminary ini terdapat lingkup enterprise yang mana perancangan arsitektur dilakukan dengan mengangkat proses bisnis sistem informasi akademik yang ada di SMA Negeri 19 Palembang, yaitu proses bisnis penerimaan siswa baru, proses bisnis registrasi, proses bisnis pengolahan data siswa, proses bisnis pengolah data nilai. Yang kedua yaitu sumber daya atau input. Sumber daya atau input yang dibutuhkan untuk mengembangkan enterprise arsitektur sistem informasi akademik SMA Negeri 19 Palembang adalah visi, misi, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, strategi bisnis, strategi tujuan, sasaran, proses bisnis, serta kondisi sistem dan TI-nya. Yang ketiga yaitu menentukan kerangka kerja arsitektur dan metodologi. Kerangka kerja atau framework arsitektur yang akan digunakan adalah framework TOGAF dengan menggunakan metodologi mengacu pada TOGAF ADM. Yang keempat, melaksanakan tools arsitektur. Melaksanakan tools atau alat arsitektur dalam perencanaan arsitektur enterprise secara efektif berarti bahwa telah ada ketersesuaian antara pemecahan masalah yang dilakukan atau pengusulan solusi dengan organisasi baik dari segi kebijakan maupun operasional. Yang kedua, dari hasil pembahasan penelitian ini ada arsitektur vision. Visi dari pemodelan arsitektur sistem informasi akademik ini adalah yang pertama, merancang arsitektur sistem informasi akademik yang selaras dengan kebutuhan end user dan kebutuhan bisnis di SMA Negeri 19 Palembang, sehingga menghasilkan model arsitektur sistem informasi akademik yang diharapkan dapat meningkatkan proses KBM atau kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, mengoptimalkan fungsi framework TOGAF ADM untuk rancang bangun sistem terintegrasi agar lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, memberi rekomendasi bagi SMA Negeri 19 Palembang untuk membangun model framework pada sistem yang terintegrasi. Yang keempat, mempermudah proses pengembangan arsitektur sistem informasi dengan tujuan untuk membentuk integritas informasi yang dikeluarkan tiap bagian atau divisi. Hasil penelitian yang ketiga yaitu analisa rantai value chain. Identifikasi aktivitas utama dan pendukung dari SMA Negeri 19 Palembang berdasarkan pada bab yang telah dijelaskan sebelumnya dapat ditunjukkan dengan menggunakan rantai nilai atau value chain yang tampak seperti gambar 3.1. Adapun deskripsi langkah yang dimaksud adalah seperti diuraikan di berikut ini. Yang pertama ada primary activities, yang mana kegiatannya penerimaan siswa baru, proses belajar mengajar, UTS, UAS, tryout, dan UN. Kegiatan inbound logistiknya yaitu penerimaan calon siswa baru, yang mana merupakan proses administrasi yang berhubungan dengan pendaftaran calon murid baru, tes atau ujian masuk murid baru, seleksi calon murid baru, dan pengumuman hasil seleksi murid baru. Yang kedua yaitu operation, sebagai operasional akademik. Merupakan proses administrasi akademik yang berhubungan dengan pengelolaan kurikulum, kegiatan belajar mengajar, ujian, pengolahan nilai ujian, pengolahan presensi, pengolahan SPP, pengelolaan rapot murid, dan pengolahan beasiswa. Yang ketiga yaitu kegiatan on-bound logistik atau pengelepasan siswa, di mana merupakan proses administrasi yang berhubungan dengan kelulusan siswa, yaitu pembuatan ijazah dan SKHU. Adapun support activities atau aktivitas pendukungnya yaitu yang pertama infrastruktur, yaitu pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan segala kegiatan operasional akademik. Yang kedua yaitu human resource management
yaitu pengelolaan kepegawaian, meliputi tenaga kependidikan dan tenaga non-kependidikan. Yang ketiga yaitu procurement, yaitu melakukan pengelolaan terhadap sarana dan prasarana yang ada di SMA Negeri 19 Palembang. Yang keempat dari hasil pembahasan penelitian yaitu identifikasi stakeholder. Para stakeholder yang berhubungan dengan sistem informasi akademik di SMA Negeri 19 Palembang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Direktorat Pembinaan SMA dan Diknas. Yang kedua, orang tua atau wali. Yang ketiga, calon peserta didik. Yang keempat, peserta didik. Yang kelima, pendidik. Yang keenam, tenaga non-pendidikan atau staf. Dan yang ketujuh, alumni. Yang mana mekanisme hubungannya dapat dilihat pada tabel 3.2, yang mana stakeholder kepala sekolah berfungsi sebagai pengawas dan penanggung jawab. Calon peserta didik berfungsi sebagai sharing informasi, tes, dan wawancara. Yang ketiga, stakeholder peserta didik yang berfungsi sebagai pemberian layanan administrasi peserta didik. Yang keempat, pendidik yang berfungsi sebagai pengguna jasa institusi internal. Yang kelima yaitu tenaga non-pendidikan atau staf sebagai pengguna jasa institusi internal. Yang kelima yaitu bisnis arsitektur, berdasarkan tugas pokok dan fungsi struktur organisasi dan observasi terhadap beberapa dokumen yang terkait. Dilakukan analisa proses dan fungsi bisnis yang terkait aktivitas proses bisnis utama, dan pendefinisian subproses berupa aktivitas-aktivitas yang lebih detail. Yang pertama yaitu proses bisnis penerimaan siswa baru atau PSB. Proses ini berfokus pada penyusunan anggaran PSB, pendaftaran calon siswa baru online, ujian saringan masuk, pengolahan hasil USM. Yang mana dapat kita lihat pada gambar 3.2. Seperti yang kita lihat, siswa melakukan registrasi ke panitia penerimaan siswa baru. Lalu panitia memberikan kwitansi registrasi dan mengelola informasi keuangan. Selanjutnya panitia mencatat pendaftaran calon siswa baru. Dan panitia penerima siswa baru membuat kwitansi pendaftaran dari peserta didik yang berhasil masuk melalui informasi hasil masuk dari panitia penerimaan siswa baru. Setelah itu, panitia penerimaan siswa baru mencatat data siswa baru dan laporan data siswa baru tersebut diberikan kepada kepala sekolah. Yang kedua ada proses bisnis fungsional akademik. Proses ini berfokus pada manajemen kurikulum, penyusunan jadwal mata pelajaran, administrasi kesiswaan, administrasi kegiatan belajar mengajar, administrasi ujian, dan pelaporan akademik. Seperti pada gambar 3.3, guru mengurus administrasi kegiatan belajar mengajar pada bagian kurikulum. Lalu bagian TU menyediakan jadwal mengajar dan jadwal pelajaran pada bagian kurikulum, lalu memberi jadwal tersebut pada guru. Laporan jadwal mengajar dan pelajaran dari bagian kurikulum dan tata usaha diserahkan kepada kepala sekolah. Lalu guru memberitahukan kepada wali kelas nilai siswa yang berupa raport murid, di mana tata usaha membuat ijazah, lalu menyerahkan pada bagian kurikulum. Lalu bagian kurikulum memberikan ijazah pada siswa, dan kepala sekolah menerima laporan hasil studi siswa. Yang ketiga yaitu proses bisnis pelepasan siswa. Proses ini merupakan proses aktivitas akhir pada proses belajar mengajar sebagai hasil akhir dari studi hasil siswa pada sekolah. Hasil pengelompokan dapat dilihat pada gambar 3.4 yang mengikuti beberapa ujian akhir pada sekolah sebagai syarat dari lulusnya mereka di sekolah tersebut. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa
Yang pertama, penerapan metodologi TOGAF ADM sebagai tools yang digunakan dalam perencanaan arsitektur sistem informasi akademik di SMA Negeri 19 Palembang ini sudah dapat diterapkan di perusahaan. Yang kedua, SMA Negeri 19 Palembang sudah siap dalam membangun dan menerapkan sistem informasi yang sudah terintegrasi yang mendukung proses kegiatan belajar mengajar. Baiklah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.